Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Irma Febrilia dengan NIM 20042221 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang area hukum. Jadi, video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Hukum Indonesia oleh Ibu Yulia Hanoselina. Baiklah, poin-poin yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama yaitu subjek hukum, selanjutnya objek hukum, peristiwa biasa dan peristiwa hukum, hubungan hukum, cakap, dan kewenangan berhak. Langsung saja kita masuk kepada subjek hukum. Jadi, subjek hukum ini ialah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum atau para pendukung serta pemilik hak dan kewajiban. Dalam menjalankan perbuatan hukum, subjek hukum ini memiliki wewenang yang dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu wewenang untuk menyampaikan hak. Yang kedua, wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Subjek hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu manusia dan badan hukum. Jadi, pada dasarnya, manusia ini mempunyai hak sejak dalam kandungan. Itu terdapat pada pasal 2 KUH Perdata. Ada dua alasan mengapa manusia ini dijadikan sebagai subjek hukum. Yang pertama yaitu, manusia mempunyai hak-hak yang subjektif. Yang kedua, memiliki wewenang hukum, yaitu kecakapan untuk menjadi subjek hukum yang sebagai pendukung hak dan kewajiban. Selanjutnya yaitu badan hukum. Jadi, badan hukum ini adalah orang yang diciptakan oleh hukum. Badan hukum dapat dikategorikan sebagai subjek hukum karena yang pertama yaitu badan hukum ini mempunyai kekayaan sendiri. Yang kedua, sebagai pendukung hak dan kewajiban, dapat digugat dan menggugat dan mempunyai tujuan serta kepentingan. Selanjutnya kita masuk kepada objek hukum. Jadi, objek hukum ini adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum yang dapat menjadi pokok atau objek suatu hubungan hukum. Karena itu dapat dikuasai objek hukum. Biasanya, subjek hukum ini berbentuk benda yang dapat dikuasai dan dimiliki oleh objek hukum. Jadi, benda menurut pasal 499 KUH Perdata adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Contohnya adalah Ahmad dan Ali mengadakan sewa tanah. Jadi, tanah di sini adalah objek hukum. Selanjutnya yaitu ada 3 syarat objek hukum. Yang pertama yaitu berguna bagi subjek hukum. Yang kedua, dapat menjadi permasalahan. Yang ketiga, dapat dikuasai. Selanjutnya, peristiwa biasa dan peristiwa hukum. Kita masuk kepada peristiwa biasa. Jadi, peristiwa biasa ini merupakan suatu peristiwa yang tidak memandang unsur-unsur hukum atau saksi di dalamnya. Selanjutnya, peristiwa hukum. Peristiwa hukum menurut Satjito Raharjo dalam buku Ilmu Hukum halaman 35, peristiwa hukum adalah suatu yang bisa menggerakkan peraturan hukum hingga ia secara efektif mewujudkan potensinya untuk mengatur. Jadi, secara sederhana, peristiwa hukum adalah sebuah peristiwa yang dapat digerakkan hukum atau dapat menimbulkan hukum. Macam-macam peristiwa hukum menurut Suroso halaman 252-253 yaitu yang pertama yaitu peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum. Peristiwa yang menurut hukum ini contohnya adalah seperti kelahiran dan peristiwa yang melanggar hukum ini seperti pencemaran lingkungan. Yang kedua yaitu peristiwa hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk. Contohnya yaitu dalam perjanjian jual beli akan terjadi peristiwa tawar-menawar. Ketiga yaitu peristiwa hukum sepintas dan peristiwa hukum terus-menerus. Contoh dari peristiwa hukum sepintas ini yaitu pembatalan perjanjian tawar-menawar. Contoh dari peristiwa terus-menerus ini yaitu perjanjian sewa-menyewa. Yang keempat yaitu peristiwa hukum positif dan peristiwa hukum negatif. Selanjutnya kita masuk kepada hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hubungan hukum memiliki 3 unsur. Yang pertama yaitu adanya orang-orang yang berkewajiban saling berhadapan. Contohnya seperti si A menjual tanah kepada si B.
Yang kedua yaitu adanya objek yang bersangkutan. Contoh objek di sini adalah rumah. Yang ketiga, adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Contohnya, A dan B mengadakan sewa menyewa rumah. Selanjutnya yaitu syarat hubungan hukum. Jadi yang pertama syaratnya adanya dasar hukum, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum itu. Yang kedua, timbulnya peristiwa hukum. Jadi, tidak semua hubungan hukum itu merupakan hubungan hukum, karena suatu hukum harus ada dasar hukumnya, yang mengaturnya dan mengikutinya dengan peristiwa hukum. Baiklah, yang selanjutnya kita masuk kepada cakap. Jadi, cakap berarti mampu, dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum berarti orang yang dianggap mampu melakukan perbuatan hukum dan memikul seperangkat hak dan kewajibannya. Untuk mengetahui apakah seseorang itu berwenang berbuat atau tidak, ada beberapa faktor yang membatasinya, yaitu umur, kesehatan, dan pelaku. Orang-orang yang dinyatakan undang-undang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum terdapat pada pasal 1330 KUH Perdata, yaitu orang-orang yang belum dewasa. Jadi, menurut undang-undang, orang yang dewasa itu jika ia laki-laki berumur 21 tahun dan jika ia perempuan berumur 19 tahun. Jika dia belum mencapai umur yang dewasa, maka hukumannya itu masih ditanggung oleh orang tua atau wali. Yang kedua yaitu orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan, yaitu orang gila dan orang yang lupa ingatan. Yang ketiga, perempuan yang dalam hal-hal telah ditetapkan undang-undang. Yang keempat, orang-orang yang undang-undangnya memperbolehkan atau melanggarnya. Selanjutnya kita masuk kepada kewenangan berhak. Kewenangan berhak adalah kewenangan untuk mendapatkan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kebutuhan ajatinya, yang diberikan oleh orang lain sejak dia lahir sampai dia mati. Manusia pribadinya mempunyai kewenangan berhak sejak ia lahir, bahkan sejak ia masih dalam kandungan ibunya. Asal ia lahir dan hidup, apabila kepentingannya menghendaki, itu terdapat dalam pasal 2 KUHP. Kewenangan berhak berjalan terus-menerus hingga akhir hayat. Kewenangan berhak setiap manusia pribadi tidak dapat dihilangkan oleh suatu hukuman apapun. Hal ini ditentukan dalam pasal 3 KUHP, yang menyatakan bahwa tidak ada hukuman apapun yang dapat mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan hak-hak perdata seseorang. Hak-hak perdata merupakan hak yang melekat pada diri pribadi setiap orang. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maaf jika video saya ini banyak kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian.